Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hukmia dari kelas B dengan NIM 2209075000007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar akuntansi dengan materi jurnal umum. Pasti ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki sebuah perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Kalau buku jurnal adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi secara ringkas, permanen, dan lengkap, serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa mendatang. Langsung saja kita ke contoh jurnal umum pada PT Siksa. Nah, ini adalah tampilan dari jurnal umum. Kolom jurnal umum ada tanggal yang berisikan tahun, bulan, dan tanggal. Kolom kedua yaitu ada keterangan yang berisikan nama akun-akun, kemudian ref, debit, dan kredit. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pada tahun 2012, Tamara dan Karenina mendirikan sebuah perusahaan biro perjalanan yang diberi nama PT Siksa yang berkedudukan Jakarta Selatan selama bulan Januari 2013. Langsung saja kita ke transaksi yang pertama, yaitu transaksi pada tanggal 2 Januari 2013. Tamara dan Karenina menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar 90 juta dan 4 unit kendaraan dengan nilai 210 juta per unit sebagai setoran modal saham. Nah, di sini Tamara dan Karenina menyetorkan uang kas masing-masing 90 juta. Berarti 90 juta ditambah 90 juta itu menghasilkan 180 juta. Dengan keterangan kas. Kemudian, mereka juga menyetorkan 4 unit kendaraan dengan nilai 210 juta per unit. Berarti kendaraan ada 4, per unitnya itu 210. Sehingga menghasilkan 840 juta dengan keterangan kendaraan. Kas dan kendaraan di sebelah debit dengan kas seharga 180 dan kendaraan 840 juta. Modal bertambah di sebelah kredit. Seharga 180 ditambah 840 juta akan menghasilkan 1 miliar 20 juta sebagai setoran dengan keterangan setoran modal pemilik. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 4 Januari 2013. PT Siksa memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 250 juta dengan jaminan BPKB kendaraan perusahaan. Nah, pada transaksi ini kas bertambah di sebelah debit dan utang bank bertambah di sebelah kredit seharga 250 juta dengan keterangan mencatat kredit usaha dari BCA. Transaksi selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2013 membayar biaya sewa kantor atau sewa ruko sebesar 4 juta selama sebulan. Di transaksi ini, sewa dibayar di muka bertambah di sebelah debit dengan kas, dengan penyeimbangnya kas di sebelah kredit dengan masing-masing seharga 4 juta dengan keterangan mencatat biaya sewa kantor. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 6 Januari 2013 membeli dari toko Mebelindo sejumlah peralatan kantor seharga 47 juta, di mana sebesar 15 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Nah,
transaksi pada tanggal 6 ini membeli dari toko Mebelindo peralatan. Otomatis peralatan bertambah di sebelah debit seharga 47 juta. Kas juga berkurang di sebelah kredit 15 juta dibayar tunai. Dan kemudian utang usahanya juga bertambah seharga 32 juta. Karena perusahaan itu membayar 15 juta sebagai uang di muka atau dibayar sebagian seharga 15 juta. Jadi utang usaha bertambah di kredit seharga 32 juta dengan keterangan mencatat pembelian peralatan kantor. Nah, transaksi selanjutnya itu pada tanggal 7 Januari 2013 membayar tunai biaya iklan selama seminggu di radio dan koran sebesar 6.600.000. Nah, transaksi ini mengakibatkan beban iklan bertambah di debit seharga 6.600.000 dan kas berkurang karena melakukan pembayaran beban iklan secara tunai. Otomatis kas berkurang seharga 6.600.000 dengan keterangan mencatat biaya iklan. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 yaitu membeli perlengkapan kantor seharga 7.500.000 secara tunai. Nah, pada transaksi ini perlengkapan kantor bertambah di debit seharga 7.500.000 dengan penyeimbang kas yaitu 7.500.000 karena pembayaran secara tunai dengan keterangan mencatat pembelian perlengkapan. Selanjutnya transaksi pada tanggal 11 Januari 2013 yaitu menjual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT ABC senilai 42.500.000 sebesar 22.500.000 telah dibayar tunai sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Nah, pada transaksi ini kas bertambah di debit seharga 22.500.000 karena melakukan pembayaran di muka atau pembayaran sebagian seharga 22.500.000 dengan piutang usaha seharga 20 juta di debit karena PT ABC hanya membayar sebagian dari penjualan perlengkapan yang dia beli. Selanjutnya pendapatan jasa bertambah di kredit seharga 42.500.000 dengan keterangan pencatatan penjualan paket wisata. Selanjutnya transaksi pada tanggal 14 Januari 2013 yaitu menjual satu paket wisata ke Jawa Timur kepada karyawan PT Niaga Jaya senilai 38 juta. PT Niaga Jaya melunasi seluruh biaya tersebut. Nah, pada tanggal 14 ini melakukan penjualan otomatis kas bertambah seharga 38 juta dan dengan pendapatan jasa itu bertambah di sebelah kredit dengan seharga 38 juta dengan keterangan mencatat penjualan paket wisata. Nah, transaksi selanjutnya itu pada tanggal 15 Januari 2013 yaitu membeli satu bis mini seharga 180 juta dari Niaga Motor. PT Siksak membayar sebesar 65 juta secara tunai dan sisanya akan dilunasi dalam tempo 10 bulan. Nah, pada transaksi tanggal 15 ini PT Siksak membeli kendaraan seharga 180 juta.
Dan kas berkurang itu seharga 65 juta karena melakukan pembayaran secara tunai sebagian seharga 65 juta. Kemudian utang usaha juga bertambah di sebelah kredit karena PT Siksak hanya melunasi sebagian dari pembelian kendaraan yang mereka beli seharga 65 juta. Jadi utang usahanya sekarang yaitu 115 juta dengan keterangan mencatat pembelian kendaraan. Selanjutnya transaksi pada tanggal 16 yaitu membeli satu kendaraan bekas untuk operasi perusahaan harga 78 juta di mana sebesar 28 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. Nah, transaksi pada tanggal 16 ini sama dengan transaksi pada tanggal 15, pembelian kendaraan. Jadi kendaraan bertambah seharga 78 juta, kas berkurang 28 juta karena melakukan pembayaran di muka secara tunai 28 juta. Dan utang usahanya bertambah di sebelah kredit dengan harga 50 juta. Dengan keterangan mencatat pembelian perlengkapan. Mencatat pembelian kendaraan. Selanjutnya transaksi pada tanggal 18 yaitu menerima pelunasan piutang dari PT ABC atas kekurangan pembayaran transaksi tanggal 11. Nah, transaksi ini melakukan pembayaran utang dari PT ABC senilai 20 juta. Jadi kas bertambah seharga 20 juta, utang usaha berkurang harga 20 juta karena melunasi utang usaha dari PT ABC ini dengan keterangan pencatatan pelunasan piutang dari PT ABC. Selanjutnya transaksi pada tanggal 19 yaitu membayar biaya telepon, listrik, air sebesar 4.700.000 tunai. Nah, pada transaksi tanggal 19 ini mengakibatkan beban telepon, listrik, dan air bertambah di sebelah debit seharga 4.700.000 dengan kas berkurang 4.700.000 karena melakukan pembayaran tunai lagi. Dengan keterangan mencatat berbagai beban usaha. Transaksi selanjutnya tanggal 21 Januari 2013 yaitu menjual satu paket wisata ke Yogyakarta kepada SMA 234 Jakarta senilai 22 juta. Panitia wisata SMA 234 membayar tunai sebesar 15 juta dan sisanya akan dilunasi dalam 2 minggu. Nah, transaksi pada tanggal 21 ini mengakibatkan kas bertambah seharga 15 juta karena SMA 234 Jakarta melakukan pembayaran tunai 15 juta, otomatis kas bertambah. Dengan piutang usaha juga bertambah seharga 7 juta dan pendapatan jasa bertambah seharga 22 juta dengan keterangan mencatat penjualan paket wisata. Kemudian transaksi pada tanggal 22 Januari 2013 yaitu membayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah Kuta Denpasar sebesar 7.500.000 tunai. Nah, transaksi ini mengakibatkan biaya penginapan bertambah di sebelah debit seharga 7.500.000 dengan kas berkurang 7.500.000
kena melakukan pembayaran tunai lagi dengan keterangan mencatat biaya penginapan. Selanjutnya transaksi pada tanggal 23 Januari 2013, yaitu membayar biaya penginapan di Hotel Nusantara Malang sebesar 6 juta dan di Hotel Melati Yogyakarta sebesar 4 juta tunai. Nah, transaksi ini pada tanggal 23 ini penginapan di Hotel Nusantara sebesar 6 juta bertambah di sebelah debit. Penginapan Hotel Melati seharga 4 juta dengan kas berkurang seharga 40 juta dari 6 juta ditambah 4 juta menghasilkan kas berkurang seharga 10 juta karena melakukan pembayaran secara tunai pada Hotel Nusantara dan Hotel Melati. Selanjutnya transaksi pada tanggal 24 Januari 2013, yaitu PT Siksak membayar utang sebesar 10 juta kepada toko Membelindo atas transaksi tanggal 6 Januari 2013 dan sisanya akan dilunasi bulan berikutnya. Pada transaksi tanggal 24 ini, utang usaha berkurang di sebelah debit seharga 10 juta karena PT Siksak melunasi utangnya seharga 10 juta utang yang ada pada tanggal 6. Otomatis kas juga berkurang seharga 10 juta dengan keterangan mencatat pembayaran utang usaha. Transaksi selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013, yaitu PT Siksak membagikan dividen sebesar 7.500.000 kepada pemegang sahamnya. Nah, tanggal 25 ini dividen bertambah di sebelah debit seharga 7.500.000 dengan kas berkurang karena melakukan pembagian dividen harga 7.500.000 dengan keterangan mencatat pembagian dividen. Selanjutnya transaksi pada tanggal 28 Januari 2013, yaitu membayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000 tunai. Tanggal 28 ini beban gaji dan komisi bertambah di debit 9.500.000 dengan kas berkurang karena melakukan pembayaran tunai seharga 9.500.000 dengan keterangan mencatat beban gaji. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 29 Januari 2013, yaitu membayar biaya bunga bank sebesar 6.200.000. Nah, pada transaksi ini biaya bunga bank seharga 6.200.000 dan kas berkurang seharga 6.200.000. Dapat disimpulkan bahwa Jurnal Umum PT Siksak tahun 2013 debit dan kreditnya itu seimbang dengan perolehan seharga 1.771.000.000. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.